Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih merasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam, yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah dan para pendengar sekalian, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa, menahan makan dan minum, menahan hal-hal yang membatalkan puasa selama sebulan pada siang harinya. Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, menjelaskan kewajiban ibadah puasa. Ini bermakna bahwa pensyariatan puasa ini ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman, yang mau melaksanakan ibadah puasa ini dengan tulus dan sebenar-benarnya. Di samping itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa tujuan ibadah puasa adalah agar tumbuh sikap takwa bagi orang yang menjalaninya. Lalu apabila terjadi perbedaan pendapat umat Islam dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri, apakah kita harus saling menyalahkan, bertengkar, mencaci maki sesama? Jawabannya tentu tidak. Bagaimanapun sikap saling menyalahkan, bertengkar, dan caci maki sesama tidaklah termasuk ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa, yang menjadi tujuan puasa itu sendiri, sebagaimana penjelasan firman Allah Ta'ala tadi. Karena itu, upaya memahami perbedaan pendapat ini adalah sebuah keniscayaan dan dapat menghilangkan prasangka buruk sesama. Hadis Nabi SAW menerangkan kepada kita bagaimana menentukan awal Ramadan melalui sabdanya, Sumu li ru'yatihi wa afturu li ru'yatihi fa in umma alaikum fakmilu iddata sya'bana salasina yauman. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Bila penglihatan kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat An-Nisa'i. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah dan para pendengar sekalian, muncul dua kelompok besar umat Islam dalam memahami hadis ini. Kelompok pertama, umat Islam yang memahami bahwa ru'yah di sini bermakna ru'yah dengan mata kepala atau ru'yah bil aini, sebagaimana zahir hadis. Karena itu, ilmu hisab tidak dapat menjadikan penentu awal Ramadan.
Awal Ramadan berdasarkan pendapat kelompok ini tergantung kepada nampak hilal pada malam 30 Sya'ban di ufuk barat. Hal ini tentu tidak berlaku dalam metode ilmu hisab. Metode hisab menghitung suatu malam sebagai awal Ramadan asalkan hilal sudah wujud melalui penghitungan hisab, meskipun tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kelompok kedua yang berpendapat bahwa hisab dapat menjadikan penentu awal Ramadan. Kelompok ini berargumentasi bahwa yang dimaksud dengan ru'yah dalam hadis yang kami sebut di atas adalah mencakup ru'yah bil ilmi. Artinya mengetahui dengan jalan hisab. Penentuan awal Ramadan yang berbeda juga dapat terjadi pada kelompok yang menggunakan metode ru'yatul hilal dalam menentukan awal Ramadan, karena berbeda pendapat dalam mensikapi ru'yatul hilal yang ditetapkan oleh Badan Hisab dan Ru'yah di bawah Kementerian Agama RI yang berpusat di Jakarta. Sebagian umat Islam di Aceh berpendapat ketetapan Badan Hisab dan Ru'yah di bawah Kementerian Agama RI yang berpusat di Jakarta dapat diikuti umat Islam di Aceh dengan alasan kaedah fikih. Penetapan hakim dalam masalah khilafiyah dapat menghilangkan khilaf. Namun penerapan kaedah fikih ini masih saja ditolak oleh kelompok lain dengan argumentasi Jakarta dan Aceh berbeda mataliknya. Sehingga perbedaan sikap ini menghasilkan penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri yang berbeda pula. Bagi kelompok yang menggunakan hisab, karena metodenya yang berbeda-beda, kadang-kadang akan menghasilkan perhitungan yang berbeda-beda pula. Penghitungan yang berbeda-beda ini akan menghasilkan penentuan awal Ramadan yang berbeda pula. Di samping itu, hasil penghitungan yang berbeda dapat juga terjadi karena terjadi kesalahan dalam melakukan penghitungan. Meskipun hisab yang digunakan masih mempunyai metode yang sama. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, alhasil diskusi ini akan sangat panjang dan tidak akan pernah selesai karena masing-masing golongan mempunyai pendapat dan argumentasinya sendiri. Karena itu, sikap toleransi dan saling menghargai dalam mensikapi perbedaan pendapat ijtihadiyah dalam menentukan awal Ramadan adalah sebuah keniscayaan. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Al-Baihaqi bersabda, "Ikhtilaful ummati rahmah." Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Meskipun hadis ini masih diperdebatkan kesahihannya, namun dari sisi maknanya patut menjadi renungan kita bersama. Perbedaan tidak boleh menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Sebaliknya, perbedaan ini menjadi bukti betapa dalamnya khazanah keilmuan Islam, mengajarkan kepada umat Islam menjadi individu yang tasamuh, toleransi, menghargai pendapat orang lain, dan tidak gampang menyalahkan. Perbedaan bukan untuk dihilangkan, namun bagaimana perbedaan itu harus dikelola dengan baik dan dirayakan dalam kebersamaan. Bahkan para manusia terbaik dalam umat ini, yaitu para sahabat Nabi SAW, mereka juga sering berbeda pendapat mengenai suatu masalah. Pujian Nabi SAW kepada para sahabatnya sebagai manusia yang hidup di zaman yang terbaik tidak menghalangi mereka berbeda pendapat satu sama lainnya. Karena memang perbedaan pendapat merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari. Karena itu, perkataan ulama salafus saleh terdahulu ketika mengemukakan pendapatnya sangatlah bijaksana dan sangat layak kita renungkan, yaitu
ra'yi sawabun yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata yahtamilu sawab. Pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Dan pendapat selainku adalah salah, tapi bisa jadi benar. Akhirnya dalam ceramah yang singkat ini, marilah kita simak pernyataan Imam As-Sayuti dalam kitab beliau Jazilil Mawahib bi Ikhtilafil Mazahib berikut ini. Ketahuilah, sesungguhnya perbedaan mazhab dalam agama ini merupakan nikmat yang agung dan fadilah yang besar. Ada rahasia yang tersembunyi padanya yang hanya diketahui orang-orang yang berilmu, tetapi tertutup bagi orang-orang jahil. Demikian saja ceramah singkat yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.